Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai unit 10 tentang manusia, lingkungan, dan sumber penghidupannya. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Ya, yang pertama ada Santi Sri Herlina, Saskia Haira Zahwa, Sepia Putri Apriliani, Syakila Arzaki Fiandi, dan yang terakhir Syifa Syafira. Baik, di sini ada pengertian. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam mengenai kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya, serta terkait berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik, baik itu positif maupun negatif. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari kehidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas, yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan real. Selanjutnya, korelasi antara manusia dengan lingkungan. Pengertian ekologi. Ekologi terdiri atas dua suku kata, Yunani yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan logos yang berarti firman atau ilmu. Jadi secara harfiah ekologi berarti ilmu kerumah tanggaan. Ilmu ini mirip dengan ekonomi. Secara harfiah berarti ilmu atau aturan rumah tangga. Nomos adalah bahasa Yunani yang berarti hukum atau aturan. Memang dalam ekologi banyak terlibat ekonomi dan sebaliknya. Dalam ekonomi banyak dibicarakan materi ekologi, meskipun seringkali nama ekologi tidak disebut. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lingkungan hidup manusia. Manusia hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan alam dan sosial budayanya. Dalam lingkungan alamnya, manusia hidup dalam sebuah ekosistem unit, yakni suatu unit atau satuan fungsional dari makhluk-makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam ekosistem terdapat komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik pada umumnya merupakan faktor lingkungan yang memengaruhi makhluk-makhluk hidup. Next. Komponen abiotik. Komponen abiotik terdiri dari tanah yang merupakan tempat tumbuh bagi tumbuh-tumbuhan, di mana tumbuhan memperoleh bahan-bahan makanan atau mineral-mineral untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu terdapat udara atau gas-gas yang membentuk atmosfer. Oksigennya diperlukan untuk bernafas. Gas karbon dioksidanya diperlukan untuk tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Dan selanjutnya ada air. Baik sebagai tempat tinggal makhluk-makhluk hidup yang tinggal di dalam air maupun air yang terbentuk sebagai uap yang menentukan kelembapan dari udara, yang besar pengaruhnya bagi banyaknya makhluk hidup yang hidup di darat. Next. Komponen biotik terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen adalah kelompok yang merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan dari zat-zat anorganik. Pada umumnya, makhluk-makhluk tersebut dapat melakukan proses fotosintesis. Selanjutnya, konsumen merupakan kelompok makhluk hidup yang menggunakan atau memakan zat-zat organik ataupun makanan yang dibuat oleh produsen. Termasuk ke dalam kelompok ini yaitu hewan dan manusia. Dan yang terakhir adalah pengurai. Pengurai merupakan makhluk hidup atau sebuah organisme yang menguraikan sisa-sisa dari makhluk hidup yang sudah mati. Termasuk kelompok ini kebanyakan dari bakteri dan jamur-jamur. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih, Saski. Selanjutnya, pengaruh manusia pada alam lingkungan hidupnya.
Jika kita menelusuri kembali sejarah peradaban manusia di muka bumi ini, kita akan melihat adanya usaha dari manusia untuk menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya demi kelangsungan hidup jenisnya. Pada saat manusia hidup mengembara, mereka hidup dari hasil pemburuan, mencari buah-buahan serta umbi-umbian yang terdapat di hutan-hutan. Mereka belum mengenal perihal bercocok tanam atau bertani, dan hidup mengembara dalam kelompok-kelompok kecil dan tinggal di gua-gua. Bila binatang buruan mulai berkurang, mereka berpindah mencari tempat yang masih terdapat cukup binatang-binatang buruan sebagai bahan makanan. Perubahan alam lingkungan hidup manusia akan berpengaruh baik secara positif maupun secara negatif. Berpengaruh bagi manusia karena manusia mendapatkan keuntungan dari perubahan tersebut, dan pengaruh tidak baik karena dapat mengurangi kemampuan alam lingkungan hidupnya untuk menyokong kehidupannya. Slide selanjutnya. Sumber alam. Sumber alam dapat digolongkan ke dalam dua bagian, yakni yang pertama, sumber alam yang dapat diperbarui, atau renewable resource, atau disebut pula sumber-sumber alam biotik. Yang tergolong ke dalam sumber alam ini adalah semua makhluk hidup, seperti hutan, hewan-hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Dan yang kedua, sumber alam yang tidak dapat diperbarui, atau non-renewable resource, atau disebut pula sebagai golongan sumber alam abiotik. Yang tergolong ke dalam sumber alam abiotik adalah tanah, air, bahan-bahan galian, mineral, dan bahan-bahan tambang lain. Selanjutnya, penggunaan sumber-sumber alam. A. Pertanian dan tanah. Tanah permukaan atau topsoil mengandung kadar unsur-unsur bahan makanan yang begitu tinggi dan siap digunakan oleh tanaman. Dengan adanya kemajuan dalam bidang pertanian, penggunaan tanah untuk pertanian dapat digunakan secara efisien untuk meningkatkan hasil pertanian. Hasil pertanian tersebut dapat ditingkatkan baik dengan cara memperluas areal pertanian maupun dengan meningkatkan hasil tanah pertanian yang sudah ada. Dan yang kedua, B. Hutan. Kalau kita tinjau dari segi peranan hutan, maka hutan dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yakni hutan pelindung merupakan hutan yang sengaja diadakan untuk melindungi tanah dari erosi, kehilangan humus, dan air tanah. Golongan kedua adalah hutan penghasil atau hutan produksi, yaitu hutan yang sengaja ditanami jenis-jenis kayu yang dapat dipungut hasilnya, misalnya hutan pinus, damar, dan sebagainya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu penggunaan sumber-sumber alam. Dan masih menyambung materi tadi, yaitu C, air. Air sebagai salah satu sumber alam yang terdapat di mana-mana, di bumi, sungai, danau, lautan, dan di bawah tanah. Udara sebagai uap air yang kesemuanya meliputi 4/5 bagian seluruh permukaan bumi. Seyogianya manusia menggunakan air dengan baik dan berusaha mencegahnya dari pencemaran-pencemaran yang mengganggu jalannya fungsi vital dalam air. Yang D, ada bahan tambang. Begitu banyak mineral dan bahan tambang lainnya yang dapat digali dan ditemui serta dimanfaatkan secara seimbang dalam kehidupan manusia. Pemakaian baja di dunia pada tahun 1967 diperkirakan mencapai 144 kg per kapita. Di Amerika, pada tahun yang sama diperkirakan mencapai 568 kg per kapita. Pemakaian ini cenderung akan meningkat terus, dan demikian juga dengan bahan tambang lainnya. Next. Oke, yang selanjutnya adalah permasalahan-permasalahan yang timbul. Ada masalah erosi dan banjir. Erosi merupakan gejala alamiah yang seringkali juga disebut sebagai erosi geologi. Peristiwa erosi terjadi secara perlahan-lahan, terutama terjadi dengan bantuan media air di sungai yang mengikis dan
mengikis dasar dan tepi sungai. Peristiwa erosi ini juga dipercepat dengan adanya penggunaan tanah yang tidak tepat oleh manusia. Kita telah menanam tanaman di tempat yang tidak tepat. Sampai saat ini, manusia masih terus menebang hutan-hutan yang tidak diimbangi dengan penanaman kembali pohon-pohon yang telah ditebang. Tentunya hal tersebut merugikan bagi lingkungan. Dan yang selanjutnya ada pencemaran lingkungan. Yang pertama ada pencemaran tanah. Sampah-sampah industri pertanian yang menggunakan pupuk buatan telah menyebabkan pencemaran tanah. Sampah-sampah tersebut adalah bahan-bahan kimia yang bila terkumpul dalam jumlah tertentu dapat membahayakan kehidupan melalui tanah di mana pepohonan tumbuh berkembang. Bagi hewan dan manusia, jumlah nitrat yang berlebihan merupakan racun. Hal tersebut bisa mengakibatkan sianosis pada anak-anak, yaitu timbulnya kesulitan pernapasan karena terganggunya peranan hemoglobin dalam peningkatan oksigen. Mungkin cukup dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah lanjutan dari pencemaran lingkungan yang tadi. Yang kedua ada pencemaran air. Bahan-bahan pencemaran dapat tercampur dengan air dalam banyak secara langsung dan tidak langsung. Misalkan melalui pembuangan limbah pabrik, terkena pestisida, herbisida, dan inseksida yang digunakan manusia dalam pertanian dan sebagainya. Yang ketiga ada pencemaran suara. Kebisingan yang terjadi di kota-kota besar sebagian akibat dari berbagai jenis suara yang dikeluarkan mesin-mesin atau kendaraan-kendaraan yang jumlahnya semakin meningkat secara tidak terkontrol. Hal tersebut dalam tingkat tertentu sangat berbahaya bagi manusia karena bisa mengakibatkan ketulian, kebutaan, dan depresi. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya ada manusia dengan lingkungan sosial budaya. Alam semesta yang dikenal manusia baik melalui pengamatan indrawi langsung maupun dengan menggunakan media teknologi dan kemampuan prediksinya adalah ciptaan Tuhan Al-Khaliq. Bahkan semesta alam termasuk alam yang belum dikenal manusia serta alam yang sedang dalam proses kejadiannya, ini semua adalah ciptaan Al-Khaliq pula. Semua yang ada adalah ciptaannya. Dalam jagat raya terdapat galaksi atau gugusan-gugusan yang jumlahnya miliaran, dan di setiap galaksi terdapat miliaran bintang. Salah satu dari gugus bintang itu adalah galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Dalam galaksi Bima Sakti ini ada satu bintang yang namanya Matahari yang dikelilingi oleh planet-planet, dan salah satu planetnya adalah planet Bumi, tempat tinggal manusia. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.